Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesempatan beramal di bulan Ramadan ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di bulan-bulan selanjutnya. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah fenomena yang luar biasa kita dapat saksikan di bulan Ramadan, di mana umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mereka seolah berada di sebuah keadaan di mana kebaikan itu menjadi hal sesuatu yang biasa. Ya. Jadi sehingga mereka meningkatkan amalan-amalan kebaikan tersebut. Inilah sebuah rekayasa kebaikan sosial yang terjadi di bulan Ramadan, sehingga kita diberikan nikmat oleh Allah, mudah untuk melakukan kebaikan, mudah untuk tilawah, mudah untuk sedekah, untuk mengamalkan qiyamul lail, salat tarawih. Itu sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih diberikan kepada kita. Akan tetapi justru ujian yang sebenarnya adalah bagaimana kebiasaan kita di bulan Ramadan menjadi habit yang terus dilakukan di bulan-bulan selanjutnya. Makanya untuk melihat bulan Ramadan ini, kita bisa memanfaatkan bagaimana bulan Ramadan sebagai momentum kita mempersiapkan diri menghadapi 11 bulan selanjutnya. Mengapa seperti itu? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana ujian, bagaimana cobaan dan godaan yang hinggap di diri kita, di hati kita, sehingga entah kenapa ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan bulan Ramadan, amalan-amalan yang kita lakukan sebelumnya justru menjadi sangat berat sekali, ujian yang tidak pernah kita tahu. Jadikanlah Ramadan sebagai momentum persiapan. Ibarat kita seorang tentara, ya, maka kita di 30 hari ini kita sedang dididik, dilatih seberat mungkin, ya, sehingga kita menghadapi 11 bulan selanjutnya itu dengan persiapan yang sangat matang. Karena seorang tentara tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Seorang tentara tidak akan tahu bagaimana ujian dan cobaan dan musuh yang akan dia hadapi di bulan-bulan selanjutnya. Akan tetapi seorang tentara dilatih terus, ya, ditempa agar dia benar-benar siap dengan segala kondisi. Itulah yang bisa kita pandang di bulan Ramadan ini sebagai momentum persiapan kita menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Karena kita tidak pernah tahu apa ujiannya, apa cobaan yang akan kita hadapi. Ibarat sebuah cita-cita, ya, cita-cita kita harus memiliki cita-cita yang tinggi, yang menggapai bintang. Sehingga kalau kita tidak menggapai bintang, setidaknya kita jatuh di langit. Ya, kalau kita bercita-cita hanya sampai langit, kalau kita tidak sampai di langit, kita akan jatuh di tanah. Begitupun kita di bulan Ramadan, semakin banyak, semakin dibiasakan amalan-amalan di bulan Ramadan, maka kita akan terbiasa di bulan-bulan selanjutnya. Sekurang-kurangnya apa yang akan kita lakukan adalah sekurang-kurangnya akan terjadi di bulan Ramadan. Dimana kalau kita membaca tilawah Al-Quran 2 juz di bulan Ramadan per hari, maka sekurang-kurangnya ketika sampai di bulan lain selain bulan Ramadan, kita jatuh di 1 juz. Sebaliknya, kalau kita hanya tilawah di bulan Ramadan hanya 1 juz, atau mungkin kurang dari 1 juz, atau bahkan tidak tilawah sama sekali, tentu di 11 bulan selanjutnya akan lebih sulit. Karena kita nggak tahu, ya, wahana yang akan kita hadapi, yang musuhnya akan kita hadapi di bulan-bulan selanjutnya. Dan karena itu, kita bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum persiapan, sehingga kita benar-benar siap secara ruh dan jasad untuk menghadapi 11 bulan selanjutnya. Semoga amalan kita diterima dan bisa terus kontinuitas sampai 11 bulan selanjutnya, Syawal dan bertemu Sya'ban hingga Ramadan kembali. Dan mohon maaf tidak ada kesalahan. Aku rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.